Bab 1876. Benua Feixian sangat besar, di mana kita akan mendarat. Lelaki tua itu melihat ke benua tak terbatas di bawah dan bertanya. Benua Feixian dibagi menjadi 4 negara bagian, dan setiap negara bagian memiliki 9 domain, total 36 domain. Luas masing-masing domain jauh lebih besar daripada benua Hongmeng. Ayo pergi ke Shengzhou Tianxiong domain terlebih dahulu. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, bekas markas Sekte Ziwei di benua Feixian ada di domain Shengzhou Tianxiong. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, lelaki tua itu mungkin menebak apa yang dimaksud Ye Yunfei, dan bertanya. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Menurut Suamui, Zisheng Zhenjun kemungkinan besar akan datang ke benua Feixian, jadi dia pasti akan pergi ke domain Tianxiong untuk melihat markas lama Sekte Ziwei. Zisheng Zhenjun adalah penyelamat dan guru Ye Yunfei di kehidupan sebelumnya, dan dia adalah salah satu orang yang paling disyukuri oleh Ye Yunfei, jadi tentu saja Ye Yunfei ingin menemukannya. Kalau begitu mari kita pergi ke domain Tianxiong dulu. Ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak ke benua Feixian. Aku biasa mengikuti Kaisar Desolate kuno untuk bertarung selama 3000 ketika saya berada di dunia. Saya sering datang ke benua Feixian, saya sangat merindukan masa lalu. Pria tua itu menghela nafas. Jadi Ye Yunfei dan Tuan Hun mulai turun ke daratan di bawah. Hati-hati, dengan kekuatan kita berdua, begitu kita mencapai lapisan angin astral di benua Feixian, kita akan mengalami kekuatan tekanan yang sangat besar dan hisapan yang mengerikan. Kekuatan tekanan dari lapisan angin astral akan mencabik-cabik kita menjadi berkeping-keping. Feixian daratan adalah benua inti, dan hukum langit dan bumi sangat pintar. Makhluk dengan kekuatan yang tidak mencukupi akan menerima kekuatan hisap yang sangat besar di ketinggian benua Feixian, dan daya hisap semacam itu cukup untuk menarik tubuh dan jiwa makhluk itu menjadi bubuk. Hun Lao memperingatkan, benua Feixian adalah benua inti, dan makhluk dengan kekuatan yang tidak memadai tidak dapat meninggalkan batas benua dan memasuki kedalaman langit. Jika tidak, mereka akan menanggung tekanan besar dari hukum langit dan bumi, dan tubuh mereka akan hancur berkeping-keping, bagian-bagian. Jangan khawatir, aku sudah mengolah hegemoni Dewa Petir ke tingkat keempat, hukum langit dan bumi di benua Feixian tidak bisa menyakitiku. Ye Yunfei tertawa, apakah tubuh hegemoni Dewa Petir yang kamu kembangkan begitu kuat? Tanya Hun Lao. Tentu saja, tubuh penguasa Dewa Petir mengandung kekuatan guntur dan kilat, tentu saja sangat kuat. Kata Ye Yunfei, ayo turun. Ye Yunfei memimpin Hun Lao ke benua Feixian di bawah. Booming, segera mendarat di lapisan angin benua Feixian. Lapisan angin yang kuat itu seperti ratusan juta pedang yang menakutkan, menebas Ye Yunfei dan lelaki tua itu dari segala arah, seperti tsunami, gelombang turbulen menghantam langit. Ye Yunfei memutar tubuh Dewa Guntur, dan serangkaian guntur yang terang dan tebal keluar dari tubuh dalam sekejap mata. Ye Yunfei dikelilingi oleh guntur yang menggelinding, dan suara guntur mengguncang langit. Ye Yunfei dan Hun Lao berjalan dalam guntur yang menggelinding, meskipun mereka terhalang oleh energi lapisan angin dan kecepatan mereka sangat lambat, mereka tidak terluka. Hegemoni Dewa Guntur benar-benar kuat. Hun Lao memandang guntur yang menakutkan di sekitarnya, dan tidak bisa menahan kekagumannya. Tidak sampai beberapa jam kemudian Ye Yunfei dan Hun Lao melewati lapisan angin di atas benua Feixian dan mendarat di bawah benua. Ye Yunfei melihat lokasi Tianxiongyu di Shengzhou, dan terbang menuju lokasi itu bersama bosnya. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan semua jenis pesawat ruang angkasa tingkat tinggi, dan banyak master terbang cepat di ketinggian dengan kekuatan spiritual mereka sendiri. Hanya saja Ye Yunfei dan Tuan Hun sangat rendah hati dan terkendali, jadi mereka tidak terlalu mencolok, dan tidak ada yang memperhatikan mereka. Tepat ketika Ye Yunfei dan Hun Lao mendarat di benua Feixian, sekelompok makhluk dengan aura ganas keluar dari penghalang ruang angkasa benua Feixian. Ini adalah benua Feixian, salah satu dunia inti dari dunia berukuran 3000. Menurut Nenek Long, anak itu telah datang ke benua Feixian. Perintah Nenek Long adalah, mari kita diam-diam membunuh anak itu dan tidak meninggalkan siapapun. Jangan biarkan orang lain mengetahui bahwa itu dilakukan oleh orang-orang dari istana reinkarnasi kita. Saya pikir cara terbaik adalah meminjam pisau untuk membunuh orang, dan biarkan pasukan lokal di benua Feixian itu dengan sengaja membuat konflik dengan anak itu, dan lalu gunakan ini sebagai alasan bunuh dia dengan tangan. Ingat, nama anak itu adalah Ye Yunfei, kata seorang pria parubaya.
Aku tidak mengerti. Dengan kekuatan istana reinkarnasi kita, makhluk apapun di 3000 dunia, atau bahkan apapun yang disebut kekuatan besar, sama lemahnya dengan semut dan dapat dihancurkan dengan satu jentikan jari. Mengapa apakah kita perlu sangat berhati-hati untuk berurusan dengan anak sekarang? Apakah kita perlu meminjam pisau untuk membunuh orang? Dan kita takut dilacak oleh orang lain. Ketika seorang anak kecil meninggal, siapa yang akan melacaknya? Apakah istana reinkarnasi kita perlu takut dilacak oleh orang lain? Menurut pendapat saya, kami masuk ke benua Phyrexian secara langsung, temukan anak itu dan tampar dia sampai mati, sederhana dan rapi. Petik 2. Seorang makhluk muda bertanya dengan bingung. Ini adalah perintah Nenek Long. Apakah kamu berani mempertanyakan perintah Nenek Long? Terlebih lagi, jika kamu dapat menamparkan anak itu sampai mati dengan tamparan di wajahnya, apakah perlu mengirim kami karakter kecil ke sini? Dengan tingkat tinggi pejabat di istana reinkarnasi kita dengan kekuatannya, bahkan dari jarak jauh, dia dapat memproyeksikan sosok dan menamparkan anak itu sampai mati, bukankah lebih cepat daripada mengirim kita ke sini? Singkatnya, semua orang mengingatkan saya bahwa yang terbaik adalah membunuh anak itu tanpa menyadarinya, dan kami berusaha untuk tidak melakukan apapun sendiri. Tentu saja, jika kita harus melakukannya sendiri saat itu adalah upaya terakhir, kita harus melakukannya dengan bersih dan tidak meninggalkan petunjuk apapun. Baiklah, ikuti saja perintah Nenek Long, dan jangan mengajukan pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan. Pria parubaya itu memelototi makhluk muda yang mengajukan pertanyaan, dan berkata tidak puas. Makhluk muda itu terkejut dan tidak berani bertanya lagi. Oke, ayo masuk. Petik 2. Pria parubaya mengeluarkan senjata ajaib dan mengaktifkannya secara langsung. Senjata ajaib itu meledak dengan energi dan hukum ruang dan waktu yang kuat, membungkus sekelompok orang ini, dan mengirimkannya ke benua Phyrexian. Saat ini, benua Phyrexian, Seng sebuah kapal terbang hijau terbang di langit di atas negara bagian. Di kapal terbang hijau, Ye Yunfei dan Tuan Hun melihat tanah di bawah untuk mengidentifikasi posisi mereka. Ini adalah batas wilayah Tianxiong. Kami akhirnya memasuki domain Tianxiong. Ye Yunfei menunjuk ke tanah di bawah dan berkata, itu memang dunia inti, jauh lebih kuat dari benua Hongmeng. Petik 2. Orang tua itu melihat ke tanah di bawah dan tidak bisa tidak mengagumi. Saya melihat tanah yang luas, gunung dan sungai yang indah, pembuluh darah naga terbang, banyak kota, dan orang-orang bersembunyi. Dunia ini memang lebih makmur dan semarak daripada benua Hongmeng. Selain itu, energi dan aturannya juga lebih maju. Area di depan adalah bekas markas Sekte Ziwei. Kami telah mencapai tujuan kami. Tiba-tiba, Ye Yunfei menghentikan kapal terbang itu, menunjuk ke depan dan berkata, saya melihat daerah pegunungan yang luas di depan saya. Beberapa pegunungan seperti naga melintasi daratan. Ada ribuan puncak berdiri di hutan. Di antara pegunungan dan jurang, binatang prasejarah merajalela, burung membubung ke langit, dan semua jenis suara menakutkan datang dan pergi. Di antara gunung-gunung yang megah dan lebat, masih banyak tembok dan batu bata yang pecah di mana-mana. Dari sisa bangunan yang tidak lengkap dapat disimpulkan bahwa ini adalah markas sekte besar di masa lalu. Saat itu, Sekte Ziwei adalah salah satu kekuatan paling kuat di benua Phyrexian. Tempat ini dulunya adalah tempat kekaguman dan kekaguman di daratan, tapi sekarang telah jatuh ke titik ini. Ye Yunfei dan Hun Lao masuk di daerah pegunungan yang luar biasa ini, saya tidak bisa menahan desahan. Kekuatan jiwa Ye Yunfei terasa jauh, mencakup jarak ratusan mil, dan merasakan banyak binatang buas berlari dan mengaum, dan banyak raptor membumbung tinggi di langit. Kekuatan mereka semuanya mencengangkan. Tampaknya markas faksi Ziwei Anda telah menjadi wilayah monster dan monster, kata lelaki tua itu. Sepertinya begitu. Ye Yunfei mengangguk. Saat ini, tiba-tiba, kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan ada makhluk yang bertarung di kejauhan, dan energi yang mengepul mengguncang tanah. Ayo pergi dan lihat. Ye Yunfei memimpin lelaki tua itu terbang ke langit, berubah menjadi sambaran petir dan terbang ke arah itu. Setelah berlatih tubuh Tuan Dewa Petir, kecepatan gerakan Ye Yunfei setidaknya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Anda harus tahu bahwa guntur dan kilat bukan hanya salah satu energi paling mendominasi di dunia, tetapi juga salah satu energi tercepat. Dengan jarak ratusan mil, Ye Yunfei tiba dalam waktu kurang dari satu tarikan napas.
Saya melihat sekelompok macan tutul besar menyerang lebih dari selusin manusia muda, baik pria maupun wanita. Manusia-manusia muda ini bertarung tak terpisahkan dengan ratusan macan tutul yang ganas. Kekuatan manusia muda ini secara umum dianggap sangat baik, kebanyakan dalam keadaan perampokan, dan ada 2 dalam keadaan berbintang. Meskipun ini adalah benua Feixian, kekuatan keseluruhan para prajurit jauh lebih kuat daripada benua Hongmeng. Tetapi anak-anak muda di depan mereka baru berusia sekitar 20 tahun, dan mereka sudah luar biasa mampu memiliki Tribulation Life Realm dan Star Recognition Realm. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak elit dari beberapa keluarga religius besar. Kekuatan bertarung macan tutul yang ganas itu setara dengan habitat bencana manusia. Di antara mereka, macan tutul yang sangat tinggi memiliki kekuatan bertarung yang paling mengerikan, yang setara dengan alam berbintang manusia. Kakak Ki, kekuatan spiritual kita telah dikonsumsi lebih dari setengah. Setelah bertarung begitu lama, kita hanya membunuh selusin macan tutul ganas, dan masih ada lebih dari 100 yang tersisa. Jika ini terus berlanjut, kita mungkin tidak akan bertahan lama. Titik tanda seru, cari jalan cepat, ayo pergi. Salah satu gadis cantik dengan mata cerah berkata dengan cemas sambil memukul sedikit keras. Saya khawatir akan sulit bagi kami untuk melarikan diri. Anda belum memperhatikan bahwa jumlah macan tutul ini meningkat. Baru saja ada lebih dari 110. Kami membunuh lebih dari 10, tetapi sekarang ada lebih banyak dari 120. Semakin banyak macan tutul yang datang. Seorang wanita jangkung dengan wajah halus dan dingin menjawab dengan cemberut. Apa? Para pemuda dan pemudi lainnya terkejut ketika mendengar ini. Benar saja, jumlah macan tutul ganas ini lebih banyak dari sebelumnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mati di sini? Banyak orang mulai putus asa. Saya sudah mengirim pesan untuk meminta bantuan, tetapi saya tidak tahu kapan penyelamat akan tiba. Kata kakak senior Keki itu, kita akan kehilangan kekuatan kita. Pada saat penyelamat tiba, kita akan mati. Seseorang berkata dengan marah. Bagaimana dengan ini? Xiaohua dan aku akan membakar esensi dan darah asli bersama-sama untuk meningkatkan potensi kita untuk sementara. Dan kemudian kami 200 akan melindungimu dan bekerja sama untuk bertarung. Mungkin masih ada secercah harapan untuk melarikan diri. Senior saudari Keki memandangi seorang pria agung dengan matanya yang indah. Pemuda itu berbicara. Di antara selusin anak muda, kakak senior Keki dan Xiaohua itu adalah penguasa alam bintang dan yang terkuat. Ide ini, wajah pemuda bernama Xiaohua sedikit berubah setelah mendengar kata-kata kakak senior Keki. Kemudian, di mata semua orang, dia membuat gerakan yang tidak terduga. Dia tiba-tiba mengeluarkan obat mujarab dan memasukkannya ke mulutnya, dan kemudian mulai membakar darah aslinya, menyerang ke arah dengan macan tutul paling sedikit. Ho, segera, lebih dari selusin macan tutul yang ganas melompat pada saat yang sama, meraung dan bergegas menuju Xiaohua. Pergi. Tombak Xiaohua bergetar, dan dia membunuh 3 macan tutul berturut-turut, memaksa jalan berdarah, dan menerobos. Obat mujarab yang diambil memiliki efek meningkatkan kekuatannya untuk sementara, ditambah dengan pembakaran esensi dan darah asli, dia keluar dari pengepungan sebelum macan tutul ganas itu bisa bereaksi. Semuanya, saya minta maaf karena ada begitu banyak macan tutul ganas di sini. Bahkan jika kakak senior Keki dan saya membakar esensi dan darah asli kami tidak dapat menyelamatkan semua orang. Mohon dukungannya di sini, saya akan meminta bantuan sekarang. Petik 2. Xiaohua itu meninggalkan sepatah kata pun, dan itu hilang dalam sekejap mata. Sialan, sangat tercela, dia benar-benar meninggalkan kita dan melarikan diri. Pemuda dan pemudi lainnya terkejut dan marah. Mengaum, pada saat ini, lebih dari 100 macan tutul ganas benar-benar marah, dan macan tutul raksasa yang membaca alam bintang meraung keras, memimpin macan tutul lainnya untuk melancarkan serangan gila. Segera beberapa pria dan wanita muda terluka. Aku pasti akan mati di sini. Semua orang mulai putus asa. Kakak senior Keki, selamatkan aku. Tiba-tiba, gadis cantik bermata cerah itu berteriak. Seekor macan tutul menggigit bahu kirinya, dan lebih dari selusin macan tutul ganas melompat bersamaan dan bergegas ke arahnya, mati di bawah mulut macan tutul itu. Xian, jangan panik, aku akan menyelamatkanmu. Kakak senior Keki terkejut saat melihat ini. Dia dan Xian memiliki hubungan yang sangat baik, jadi dia tidak tahan melihatnya mati. Tapi saat ini,
Macan tutul ganas dengan kekuatan alam astral tiba-tiba berhenti di depannya, mencegahnya menyelamatkan orang. Kakak senior Keki, aku tidak ingin mati. Xian berteriak putus asa. Tepat ketika dia mengira dia akan mati, seorang pemuda aneh tiba-tiba muncul. Dia menjentikkan berulang kali. Setiap kali dia menjentikkan, kekuatan yang menakutkan keluar, menghancurkan macan tutul yang ganas, mengubahnya menjadi awan kabut darah. Pemuda itu menjentikkan jarinya belasan kali, dan semua macan tutul yang mengepung Xian berubah menjadi kabut darah dan kemudian menghilang. Bagaimana mungkin? Tiba-tiba, pemandangan menjadi sunyi senyap, dan semua anak muda serta macan tutul yang ganas berhenti dan menatap pemuda itu. Bab 1877. Pria muda yang muncul tiba-tiba ini tidak lain adalah Ye Yunfei. Ye Yunfei melihat bahwa gadis bernama Xian itu cerdas dan imut, dan dia bukan penjahat. Dia tidak tahan melihatnya mati di mulut macan tutul, jadi dia pergi untuk menyelamatkannya. Kalian semua minggir, Ye Yunfei berkata dengan tenang, lalu mengangkat tangannya dan menebas. Serangkaian lampu guntur terbang keluar dari telapak tangannya, dengan suara menderu, ada ratusan, dan bergegas menuju macan tutul masing-masing. Macan tutul itu nyaris tidak bersuara, mereka semua dipotong-potong oleh banyak guntur, tunggul dan daging mereka semua hangus hitam, dan semburan aroma daging yang menggoda tercium. Termasuk macan tutul ganas yang membaca kekuatan pertempuran dunia bintang, dia tidak bisa menahan satu gerakan pun di depan Ye Yunfei. Bagaimana mungkin? Selusin pria dan wanita muda tercengang ketika mereka melihat Ye Yunfei membunuh semua macan tutul dalam satu gerakan, yang lebih mudah daripada mengepak sekelompok lalat. Su Keki dari keluarga Su di wilayah Tianxiong memberi hormat kepada senior. Terima kasih senior karena telah menyelamatkan hidupnya. Setelah beberapa saat, kakak senior Keki sadar dan segera melangkah maju untuk memberi hormat kepada Ye Yunfei dengan hormat. Meski penampilan Ye Yunfei masih sangat muda, namun kekuatan tempur yang ditampilkan terlalu luar biasa. Kemungkinan besar dia adalah sosok senior, jadi dia tidak berani sepadan dengan rekan-rekannya. Di dunia, terlalu banyak pria kuat dari generasi tua yang memiliki ketampanan, dan bahkan setelah hidup lama, mereka masih terlihat seperti remaja. Orang lain juga melangkah maju untuk memberi hormat kepada Ye Yunfei, melaporkan identitas dan latar belakang mereka. Semuanya berasal dari beberapa keluarga religius besar yang terkenal. Apa yang kamu lakukan di sini? Ye Yunfei melirik pria dan wanita muda ini dan bertanya dengan tenang. Ini adalah cabang lama dari Sekte Ziwei, meskipun telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, dalam benak Ye Yunfei, itu masih milik Sekte Ziwei. Izinkan saya memberitahu Anda, senior, kami lewat di sini. Saya mendengar bahwa ini adalah bekas markas tradisi kaisar tertentu di zaman kuno. Karena penasaran, kami datang ke sini bersama untuk melihat apakah ada peluang. Pada akhirnya, kami bertemu dengan kelompok macan tutul ganas ini. Saya hampir mati, tetapi untungnya, senior datang untuk menyelamatkan saya. Jawab Su Keki dengan hormat. Karena kamu tahu bahwa ini adalah markas tradisi kaisar, kamu harus kagum dan jangan mencemarkan dengan santai. Kata Ye Yunfei. Pria dan wanita muda itu terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Tempat ini sudah menjadi gurun, sudah menjadi domain monster dan monster, semua orang bisa datang, tidak ada penistaan sama sekali. Hanya saja anak muda ini menganggap Ye Yunfei sebagai master senior, dan tidak ada yang berani membantahnya. Senior, bukankah kamu datang ke kerajaan suci Truying karena kuil Xuanlong? Gadis bernama Xian tiba-tiba bertanya. Xuanlong Guan, Ye Yunfei terkejut. Itu benar, semua orang di wilayah Tianxiong sekarang tahu bahwa Gua Tao Xuanlong lahir di kerajaan suci Ying sejati, dan banyak klan agama besar telah memorganisir orang untuk datang untuk merebut harta dan warisan yang ditinggalkan oleh Taois Xuanlong. Kami juga datang, dengan para tetua sekte, untuk menjelajahi Gua Taois Xuanlong. Kami melewati daerah ini kemarin dan beristirahat di kota terdekat. Kami mendengar bahwa ini adalah markas tradisi kaisar kuno. Situs lama, saya datang untuk melihatnya bersama karena penasaran. Xian berkata kepada Ye Yunfei dengan hati yang belak-belakan. Aku mengerti. Ye Yunfei mengangguk. Wilayah Tianxiong sangat luas, dan ada lebih dari selusin kerajaan suci, di antaranya kerajaan suci Zhenying milik yang lebih kuat, dan markas besar Sekte Ziwei berada di dalam perbatasan kerajaan suci Zhenying. Ye Yunfei mengetahui hal ini sejak lama, karena Ye Yunfei menghabiskan beberapa waktu di domain Tianxiong di kehidupan sebelumnya.
Dikatakan bahwa Taoist Xuanlong dulunya adalah orang yang paling kuat di wilayah Tianxiong pada zaman kuno. Guanya lahir, tidak heran banyak orang yang tertarik padanya, kata Ye Yunfei sambil berpikir. Ternyata senior itu mengenal Taoist Xuanlong, dan sepertinya dia juga berasal dari wilayah Tianxiong kita. Kupikir dari mana senior itu berasal. Xian segera menjawab setelah mendengar apa yang Ye Yunfei katakan. Suaranya jernih dan jernih, seperti mutiara besar dan mutiara kecil yang jatuh di atas piring batu giok, begitu manis sehingga orang tidak bisa menahan perasaan baik. Tentu saja saya tahu Taoist Xuanlong. Apakah Anda tahu tempat yang tepat di mana gua Taoist Xuanlong lahir? Ye Yunfei tersenyum dan bertanya. Taoist Xuanlong adalah kekuatan besar di alam surga, di era tertentu di zaman kuno, dia pernah menekan seluruh wilayah Tianxiong, dan semua orang mengetahuinya. Saya sudah tahu bahwa orang-orang dari semua agama dan kelompok etnis bergegas untuk pergi. Kami juga berencana untuk pergi dan melihat. Senior, apakah Anda ingin melihat, mengapa Anda tidak pergi bersama kami? Kata Xian, status seperti apa senior, bagaimana dia bisa bersama kita, jangan ganggu senior. Wajah Zhu Keki sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Xian. Meskipun Ye Yunfei menyelamatkan kelompok mereka, tetapi asal-usulnya tidak diketahui. Teman dan musuh tidak dapat dibedakan, adalah perilaku yang sangat tidak rasional untuk secara terburu-buru mengundang orang asing dengan kekuatan yang luar biasa untuk menemani mereka. Oke, aku akan pergi dan melihat-lihat denganmu. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu mengangguk. Gua yang bisa ditinggalkan di alam surga mungkin meninggalkan beberapa barang berharga, jadi Ye Yunfei juga ingin mengunjunginya. Alam surgawi dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas untuk menekan satu sisi di benua Feixian. Di atas alam surga adalah kaisar setengah, dan di atas setengah kaisar adalah kaisar langit. Bagus, senior, ayo pergi sekarang. Xian sangat gembira ketika dia mendengar persetujuan Ye Yunfei, dan bertepuk tangan dengan tepuk tangan. Bagus, senior, ayo pergi. Petik 2, melihat Ye Yunfei setuju, Zhu Keki tidak berani mengatakan apa-apa lagi, mengeluarkan pesawat ruang angkasa, bangkit melawan angin, dengan hormat mengundang Ye Yunfei untuk masuk. Pria dan wanita muda lainnya juga masuk pesawat ruang angkasa, dan kemudian membubung ke langit, pergi dalam sekejap. Aku tidak tahu senior dari faksi mana di wilayah Tianxiong kita. Di dalam pesawat ruang angkasa, Zhu Keki berinisiatif untuk bertanya kepada Ye Yunfei, ingin mencari tahu tentang asal-usul Ye Yunfei. Aku hanya seorang kultivator biasa, tanpa keluarga atau sekte. Ye Yunfei menjawab dengan enteng. Awalnya, Ye Yunfei ingin mengatakan bahwa dia adalah anggota sekte Ziwei, tetapi di benua Feixian, sekte Ziwei telah menghilang untuk waktu yang lama, dan di mata semua orang, itu adalah kekuatan mati. Seorang kultivator biasa, selusin pria dan wanita muda lainnya sedikit terkejut ketika mendengar ini, melihat kekuatan Ye Yunfei. Mereka mengira itu berasal dari kekuatan yang kuat di wilayah Tianxiong. Senior, saya adalah pangeran ke-6 kerajaan suci Zhenying. Jika Anda benar-benar tidak memiliki sekte, Anda sebaiknya datang ke kerajaan suci Zhenying kami sebagai percandian. Sebagai percandian di kerajaan suci Zhenying kami, Anda dapat menikmati persembahan kaya dari keluarga kerajaan, dan biasanya hampir tidak perlu melakukan apapun, dan tidak ada pengekangan. Hanya ketika kerajaan suci Inggris Raya kita menghadapi krisis besar, kita membutuhkan bantuan dari para pendeta. Pakaian ungu menjadi sangat antusias segera ketika dia mengetahui bahwa Ye Yunfei adalah seorang kultivator biasa, arti menang atas. Jika senior ingin datang ke keluarga Zhu kami juga dapat memberikan perawatan yang memuaskan kepada senior. Zhu Keki juga berkata, kemudian beberapa pria dan wanita muda lainnya juga membuka mulut mereka satu demi satu, mencoba memenangkan Ye Yunfei untuk pasukan mereka. Pria dan wanita muda ini semuanya berasal dari beberapa kekuatan besar di domain Tianxiong. Mereka percaya bahwa Ye Yunfei adalah senior yang kuat, jadi mereka semua ingin memenangkannya. Kamu adalah pangeran ke-6 dari kerajaan suci Ying sejati, dan departemen lama dari faksi Ziwei berada di ranah kerajaan suci Ying sejati. Aku ingin kamu menemukan seseorang untukku. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berkata kepada pangeran ke-6. Senior, siapa yang ingin kamu tanyakan? Tanyakan langsung padaku, dan aku berjanji akan menggunakan seluruh energiku untuk membantu senior. Pangeran ke-6 setuju, menepuk dadanya. Aku ingin menanyakan tentang senior ini.
Ye Yunfei mengulurkan tangannya, dan sosok lelaki tua muncul di depannya. Itu adalah Zisheng Zhenjun. Mata pangeran ke-6 dan selusin pria dan wanita semuanya jatuh pada Zisheng Zhenjun. Jadi itu dia. Saat berikutnya, selusin pria dan wanita berkata serempak, seolah-olah mereka semua mengenal Zisheng Zhenjun. Senior, mengapa Anda ingin menanyakan tentang dia? Jangan bilang Anda juga ingin memburunya dan mendapatkan hadiah dari Tanah Suci Surgawi. Saya mendengar bahwa Tanah Suci Surgawi baru-baru ini menaikkan hadiah lagi, yaitu sangat menggoda. Pangeran ke-6 bertanya ragu-ragu, apa yang terjadi? Mungkinkah Tanah Suci Surgawi menawarkan hadiah untuk memburu senior ini? Ye Yunfei tidak bisa menahan wajahnya menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata itu, dan bertanya dengan tajam. Zisheng Zhenjun adalah tuan Ye Yunfei, dan Ye Yunfei tidak tahan jika seseorang membayarnya untuk memburu tuannya. Tidakkah senior tahu bahwa Tanah Suci Surgawi telah menawarkan hadiah untuk membunuh orang ini? Senior, apa hubunganmu dengan orang ini? Selusin pria dan wanita di pesawat ruang angkasa sedikit terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Dia adalah tuanku, jawab Ye Yunfei langsung. Apa? Setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, ekspresi selusin pria dan wanita benar-benar berubah, dan beberapa dari mereka mundur dengan tenang, menjauhkan diri dari Ye Yunfei, seolah-olah mereka ingin menjauhkan diri dari Ye Yunfei. Senior, apakah kamu tidak mengenali orang yang salah? Dia, apakah senior ini benar-benar tuanmu? Zhu Keki bertanya dengan hati-hati. Dia memang tuanku. Katakan padaku, apa yang terjadi di sini? Mengapa Tanah Suci Surgawi menawarkan hadiah untuk membunuh tuanku? Ye Yunfei berkata dengan dingin dengan wajah tertunduk. Aura pembunuh yang sangat dingin terpancar dari tubuh Ye Yunfei dan menembus bagian dalam pesawat ruang angkasa. 10 pria dan wanita tiba-tiba merasa menggigil di sekujur tubuh mereka, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lubang es berusia ribuan tahun. Tidak hanya tubuh mereka tetapi juga jiwa mereka. Saya menggigil kedinginan. Ye Yunfei menganggap Zisheng Zhenjun sebagai dermawan terpenting dalam hidupnya, orang yang paling dihormati Ye Yunfei di dalam hatinya. Sekarang seseorang mengejar dan membunuh Zisheng Zhenjun, itu lebih tidak termaafkan daripada mengejar dan membunuh Ye Yunfei sendiri. Siapa yang akan memberitahu? Ye Yunfei mengamati selusin pria dan wanita dengan mata acuh. Tak acuh. Selusin pria dan wanita terus mundur, gemetar di sekujur tubuh, sangat ketakutan. Pada saat ini, Ye Yunfei seperti monster tak tertandingi di mata mereka, hanya aura pembunuh yang dilepaskannya yang menekan mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa bernapas. Senior, Zhu Ziyan berani mengatakan sesuatu. Ziyan, biarkan aku mengatakannya. Zhu Keki segera maju selangkah, melindungi Zhu Ziyan di belakangnya, mengertakkan gigi, dan berbicara dengan berani. Dia takut omong kosong Zhu Ziyan akan menimbulkan masalah. Senior, saya pernah mendengar dari seorang tetua di keluarga saya bahwa senior ini membunuh seorang tetua penting di Tanah Suci Surgawi, dan juga membunuh sejumlah besar orang di Tanah Suci Surgawi. Oleh karena itu, di bawah kemarahan Tanah Suci Surgawi, membayar hadiah yang murah hati, dan memburu senior ini. Kejadian ini sepertinya telah terjadi beberapa dekade yang lalu. Dia ingin mengerahkan lebih banyak orang untuk memburu senior ini. Oleh karena itu, penampilan dan nafas jiwa senior hampir terkenal di domain Tianxiong. Terutama kita yang lahir dalam kekuatan besar. Jika kamu masih muda, kamu akan tahu lebih detail. Zhu Keki mengucapkan kata-kata seperti itu. Mengapa tuanku membunuh orang dari Tanah Suci Surgawi? Ye Yunfei bertanya lagi. Saya tidak tahu tentang itu, jawab Zhu Keki. Tanah Suci Surgawi berani menawarkan hadiah untuk membunuh tuanku. Sangat bagus, Tuan, aku akan membalas dendam ini untukmu. Hati Ye Yunfei penuh dengan niat membunuh. Yang paling dikhawatirkan Ye Yunfei adalah apakah sesuatu akan terjadi pada Zisheng Zhenjun. Karena Ye Yunfei sudah lama tidak akur dengan Zisheng Zhenjun di kehidupan sebelumnya, setelah Zisheng Zhenjun membawa Ye Yunfei kembali ke Sekte Ziwei, dia tinggal di sana selama 1 atau 2 tahun, dan mengajari Ye Yunfei beberapa seni bela diri dasar dan bela diri. Seni lalu dia pergi tanpa jejak. Saat itu, kekuatan Ye Yunfei masih sangat lemah, dan dia tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya dari Zisheng Zhenjun. Jadi sampai sekarang, Ye Yunfei tidak tahu apa kekuatan sebenarnya dari Zisheng Zhenjun. Tanah Suci Surgawi adalah salah satu dari 3 kekuatan terkuat di domain Tianxiong, dengan banyak master dan pengaruh besar.
Pasti akan ada banyak ahli yang menanggapi perintah hadiah yang dikeluarkan oleh Tanah Suci Surgawi, jadi pasti akan ada banyak ahli di domain Tianxiong yang mencari keberadaan Zisheng Zhenjun. Saat ini, booming, lebih dari selusin pesawat luar angkasa meluncur di depan, dan setiap pesawat luar angkasa sangat mewah dan megah. Kakak senior Keki, ketua faksi kita ada di sini. Beberapa anak muda berkata dengan bersemangat. Potong, kita baru di sini sekarang. Jika kita benar-benar menunggu mereka menyelamatkan orang, kita semua sudah mati sekarang. Ziyan cemberut. Segera, lusinan pesawat ruang angkasa datang ke depan dan berhenti, dan beberapa ahli yang kuat keluar dari setiap pesawat ruang angkasa, dan datang untuk menyambut selusin pria dan wanita yang bersama Ye Yunfei. Setiap pesawat ruang angkasa mewakili kekuatan utama di domain Tianxiong. Ayo cepat keluar, pria dan wanita muda itu bergegas keluar dari pesawat luar angkasa tempat Ye Yunfei berada satu persatu. Ye Yunfei memberi terlalu banyak tekanan pada mereka sekarang, mereka sama sekali tidak ingin tinggal di sisi Ye Yunfei. Dan setelah mengetahui bahwa Zisheng Zhenjun adalah tuan Ye Yunfei, mereka tidak berani lagi bersama Ye Yunfei. Karena Zisheng Zhenjun adalah target Tanah Suci Tianquan, jika Tanah Suci Tianquan salah paham bahwa dia ada hubungannya dengan Ye Yunfei, itu akan merepotkan. Ziyan, orang-orang dari keluarga kita juga ada di sini, ayo kita keluar. Zhu Keki meraih tangan Zhu Ziyan dan berkata, tapi, senior ini, dia akan pergi ke Gua Taoist Xuanlong bersama kita, biarkan dia mengikuti kita. Zhu Ziyan menunjuk ke arah Ye Yunfei dan berkata, Ziyan, berhentilah membuat masalah. Masalah ini sangat penting sehingga kamu tidak bisa seenaknya. Wajah Zhu Keki menjadi gelap, dan dia dengan paksa menarik Zhu Ziyan keluar dari pesawat luar angkasa. Senior, saya berani mengatakan sesuatu. Adalah bijaksana bagi Anda untuk mengungkapkan identitas Anda kepada publik sekarang. Senior, saya khawatir identitas Anda tidak akan lama menyebar, dan itu pasti akan menarik banyak ahli untuk mengejar setelah Anda. Terutama, Tanah Suci Surgawi pasti saya datang ke sini untuk merepotkan Anda, senior. Saya menyarankan senior untuk segera pergi dan mencari tempat bersembunyi. Hal terbaik adalah meninggalkan domain Tianxiong sesegera mungkin. Selama Anda pergi domain Tianxiong, pengaruh Tanah Suci Tianliang akan jauh lebih kecil. Ye Yunfei tiba-tiba menerima transmisi suara dari Zhu Keki. Terima kasih. Bolehkah saya tahu di mana gua pendeta Tao Xuanlong? Ye Yunfei bertanya melalui transmisi suara. Apakah kamu masih akan menjelajahi Gua Taoist Xuanlong? Ekspresi Zhu Keki berubah. Aku sudah punya poin. Tolong beritahu aku. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, aku bisa dianggap sebagai penyelamatmu. Kata Ye Yunfei dengan enteng. Itu bagus. Zhu Keki menggertakkan giginya, memberitahu Ye Yunfei perkiraan lokasi Gua Taoist Xuanlong, dan kemudian menarik Zhu Ziyan keluar dari pesawat luar angkasa tanpa melihat ke belakang. Bab 1878. Apa? Dia ternyata murid orang itu. Pengalaman hari ini, tuan dari faksi mereka dan identitas Ye Yunfei terungkap pada saat yang sama. Ketika orang-orang kuat itu mengetahui bahwa Ye Yunfei adalah murid dari orang yang ditawari hadiah oleh Tanah Suci Surgawi, mereka semua menjadi waspada dan sangat berhati-hati, memerintahkan selusin pria dan wanita muda. Semuanya, orang ini pasti sangat berharga. Bahkan ada beberapa orang kuat yang menatap Ye Yunfei dengan mata jahat. Untuk memburu Zisheng Zhenjun, Tanah Suci Tianliang menawarkan hadiah yang sangat tinggi. Jika murid dari orang yang diburu ditangkap dan diserahkan ke Tanah Suci kuantitas surgawi, diperkirakan akan ada hadiah tertentu. Bahkan jika tidak ada hadiah, itu adalah kesempatan besar untuk berpegang teguh pada Tanah Suci. Kuantitas surgawi. Kekuatan jiwa Ye Yunfei sangat kuat, dia dapat melihat setiap gerakan orang-orang itu dengan sangat jelas, dia tidak bisa menahan senyum sedikit di dalam hatinya, dia tidak mengingatnya. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dia sama sekali tidak memperhatikan apa yang disebut orang kuat di depannya. Jika orang-orang ini berani melakukan sesuatu, Ye Yunfei tidak keberatan membunuh mereka. Namun, orang-orang kuat itu tidak melakukan apa-apa, tetapi pergi satu persatu. Ye Yunfei mendorong pesawat ruang angkasa dan menuju ke arah Gua Taoist Xuanlong. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei menyadari bahwa seseorang mengikutinya, jadi dia tidak bisa menahan cibiran, dan menerbangkan pesawat luar angkasa dengan santai ke depan. Secara bertahap, Ye Yunfei menemukan bahwa semakin banyak orang yang mengikutinya.
Gua Taoist Xuanlong seharusnya tidak jauh di depan. Sekitar setengah jam kemudian, Ye Yunfei melihat tanah di depannya dan berkata pada dirinya sendiri. Saat ini, Anda dapat melihat bahwa ada banyak pesawat luar angkasa yang melesat menuju pegunungan tertentu di depan Anda ke segala arah. Sangat hidup, jelas di sanalah Gua Taoist Xuanlong berada. Barisan gunung sangat terbuka, dengan puncak yang menjulang tinggi dan hutan lebat, merupakan tempat berkumpulnya ki bumi, dan auranya sangat kuat, memang cocok untuk retret dan kultivasi. Berhenti. Pada saat ini, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari belakang, dan kemudian selusin pesawat ruang angkasa masuk, mengelilingi pesawat ruang angkasa Ye Yunfei sekaligus. Kemudian sekelompok orang dengan aura ganas bergegas keluar dari setiap pesawat luar angkasa. Sepertinya dia harus menjadi anak-anak. Konyol bahwa orang-orang kecil itu mengira dia adalah seorang senior. Oh, dia jelas-jelas anak nakal. Hati-hati, alam anak ini tampaknya berada di tahap awal dari alam pengamatan bintang, dan dia adalah murid dari lelaki tua itu, jadi kekuatannya tidak boleh lemah. Dunia pengamatan bintang, dan ada lusinan dari mereka. Tapi dia, seseorang memperhatikan kekuatan spiritual Ye Yunfei dan mengingatkannya, tetapi orang-orang di sebelahnya segera mencibir dan mengungkapkan rasa jijik mereka. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri, dengan patuh ikat tanganmu. Seorang pria berjubah hijau menunjuk ke arah Ye Yunfei dan berteriak dengan tajam. Untuk apa kamu mencariku? Ye Yunfei berjalan perlahan keluar dari pesawat ruang angkasa dengan tangan di belakang, dan berkata dengan acuh tak acuh. Nak, sejujurnya, apakah kamu benar-benar murid lelaki tua ini? Seorang pria gagah maju selangkah, mengeluarkan slip batu giok, mengaktifkannya secara langsung, dan sosok yang jelas muncul, itu adalah sosok Zisheng Zhenjun. Ya, dia adalah tuanku. Di dalam pesawat ruang angkasa, Ye Yunfei mengangguk. Itu bagus. Nak, tuanmu adalah buronan, jadi kurasa kamu bukan orang baik. Jangan berpikir untuk melawan, ikat saja tanganmu. Petik 2. Pria kekar itu sangat gembira, menggerakkan tubuhnya, dan bergegas, ingin mengambil Ye Yunfei terlebih dahulu. Bawa anak ini dulu, lalu paksa dia untuk mencari tahu keberadaan tuannya. Saat itu, kedua tuan dan murid akan ditangkap bersama. Mereka akan sangat berharga. Orang lain di sekitar juga menunjukkan kejutan, dan bergegas ke pesawat luar angkasa Ye Yunfei. Hanya kalian karakter kecil, jika kalian berani memprovokasi saya, kalian semua akan mati. Ye Yunfei duduk bersila, dan suaranya yang dingin keluar dari pesawat ruang angkasa. Booming, serangkaian guntur tebal meledak dari pesawat ruang angkasa, seperti sepasang pisau panjang kilat yang bersinar, membawa guntur dan kekuatan kilat yang mengerikan, menebas ke arah mereka yang bergegas. Petir ini terkondensasi dari energi dan hukum petir murni, tidak hanya kekuatan yang luar biasa tetapi juga sangat cepat. Mereka yang bergegas dari segala arah terbelah dua oleh guntur yang menakutkan bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, tunggul hitam hangus dan potongan daging berserakan di seluruh tanah. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, Ye Yunfei membunuh lusinan pengamat bintang. Kemudian Ye Yunfei mendesak pesawat ruang angkasa untuk bergegas menuju lokasi Gua Taoist Xuanlong di depan. Sesaat setelah Ye Yunfei pergi, beberapa kelompok orang tiba, menatap anggota badan yang hangus dan potongan daging di seluruh lantai, tercengang. Tahukah Anda, ada lusinan alam pengamatan bintang di sini, dan semuanya berasal dari beberapa klan besar di wilayah Tianxiong. Bersama-sama, mereka adalah kekuatan yang relatif kuat, dan mereka semua dihancurkan berkeping-keping. Sepertinya kita meremehkan kekuatan orang itu. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu berkata dengan suara yang dalam dan ekspresi yang bermartabat. Mendengus, bahkan jika dia memiliki kekuatan, jadi apa, jika dia membunuh begitu banyak orang kuat, dia pasti akan membangkitkan kemarahan publik, dan kemudian dia akan menghadapi pengepungan gila dari banyak kekuatan yang kuat. Sebarkan sekarang. Petik 2. Seorang pria kekar berkata dengan wajah marah. Sekarang semua orang akan memasuki Gua Taoist Xuanlong, dan masalah anak itu dikesampingkan untuk saat ini. Setelah menjelajahi Gua Taoist Xuanlong, kami akan menyelesaikan akun dengannya. Petik 2. Pria berjubah perak lainnya berkata, lalu naik ke udara, bergegas menuju lokasi Gua Taoist Xuanlong. Saat ini, Ye Yunfei telah memasuki pegunungan yang luas, dan melihat gunung berapi besar meletus di depannya. Secara langsung, gunung berapi itu terbakar dengan api yang berkobar, membubung ke langit,
membakar langit menjadi merah, dan magma mendidih di kawah berbentuk cincin, memancarkan suhu yang mencengangkan, yang membuat orang merasa jauh saya berkeringat deras. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa ada istana kuno di dalam kawah, mengambang dan tenggelam di magma, memancarkan rasa perubahan waktu. Sejumlah besar hutan berkumpul di gunung berapi di sekeliling, mata menatap istana. Di kawah, di antara mereka adalah beberapa tuan yang sangat kuat, yang sudah berdiri di tepi kawah, menatap istana dengan mata berapi-api. Ye Yunfei tahu bahwa itu sedang terjadi. Istana naik turun di magma panas, pasti gua Taoist Xuanlong. Menarik, seperti yang diharapkan dari kekuatan besar di alam surga, dia membangun gua kultivasinya di tempat yang ini untuk mengumpulkan energi yang bumi. Apalagi gua ini setara dengan makamnya, mereka yang membangun makamnya di tempat paling yin atau yang paling ingin menggunakan medan khusus ini untuk menjaga kekuatan tubuh, bahkan berharap untuk dilahirkan kembali di masa depan. Tetapi untuk makam semacam ini, pemilik makam mungkin tidak benar-benar mati, tetapi menahan napas, menunggu kesempatan kebangkitan dan kelahiran kembali. Oleh karena itu, memasuki penjelajahan makam jenis ini tidak akan menghasilkan banyak, karena meskipun ada sumber daya dan harta, mungkin telah dikonsumsi oleh pemilik makam yang tidur di peti mati. Dan sangat berbahaya memasuki makam semacam ini. Begitu pemilik makam terbangun, dia akan melawanmu mati-matian, dan akan menjadi keberadaan dewa yang menghalangi dewa dan Buddha yang menghalangi Buddha. Petik 2. Ye Yunfei hanya melihat gunung berapi dan topografi sekitarnya, dan segera menyadari bahwa lokasi ini adalah tempat matahari. Mau tak mau menggelengkan kepalanya, sedikit kecewa. Melihat istana di depan kawah, Ye Yunfei tidak ada gunanya memikirkan makam Patua Guyao di Wastelen Timur benua Hongmeng. Patua Guyao membangun makamnya di atas topografi bintang tunggal Tianxia, yang merupakan sejenis tempat paling yin. Patua Guyao sebenarnya berharap untuk memanfaatkan medan itu kelahiran kembali dari nirvana, kehidupan baru. Semuanya, ayo masuk. Gua pelatihan Taoist Xuanlong tampaknya telah mengatur banyak formasi kuno. Pertama-tama kami menerobos formasi dan menyerang bersama, lalu masing-masing mengandalkan kekuatan kami untuk mendapatkan peluang dan harta di dalamnya. Petik 2. Seorang pria kuat dengan tinggi lebih dari 4 meter, memegang kapak besar di tangannya, berkata dengan lantang, pria kuat ini bukan manusia, tubuh bagian atasnya ditutupi sisik perak, bersinar cemerlang di bawah pantulan magma. Oke. Ayo serang bersama. Petik 2. Seorang manusia kuat yang diselimuti udara ungu yang membubung menggerakkan tubuhnya dan memimpin untuk bergegas menuju istana di dalam kawah. Orang kuat lainnya juga bergegas satu demi satu, dan kemudian orang kuat ini melakukan segala macam hal yang mengerikan bersama. Langkah besar pengetahuan, meluncurkan serangkaian serangan kekerasan, dan meledak menuju gerbang istana. Gerbang istana memang dilengkapi dengan beberapa formasi kuno yang kuat. Setelah diserang, tirai tipis formasi satu demi satu terus muncul dan memblokir serangan orang-orang kuat itu. Semua orang berkumpul, melancarkan serangan kolektif, dan secara paksa menghancurkan formasi ini. Petik 2. Seorang pria yang kuat berkata dengan keras. Orang-orang lain di sekitar mendengar kata-kata orang kuat itu, dan segera bergegas maju. Beberapa mengorbankan senjata sihir, beberapa melakukan seni bela diri dan seni bela diri, dan melancarkan serangan satu demi satu, padat, seperti belalang melintasi perbatasan, terus-menerus menuju mereka. Formasi tirai cahaya membombardir masa lalu. Kakak senior Keki, ayo pergi juga. Ye Yunfei mendengar suara gadis yang jelas, dan mau tak mau menoleh untuk melihat, dan tentu saja, dia melihat dua wanita, Zhu Ziyan dan Zhu Keki. Zhu Ziyan menggulung lengan bajunya, memperlihatkan pergelangan tangannya yang lembut, ingin sekali mencoba, terlihat sangat manis. Karena perhatian mereka semua ada di istana, mereka tidak memperhatikan Ye Yunfei di kejauhan. Oke, ayo naik dan bantu juga. Zhu Keki mengangguk, dan bergegas menuju kawah bersama Zhu Ziyan, siap bergabung dengan kerumunan yang menyerang formasi. Pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi, dan magma panas di kawah meletus dengan hebat, berubah menjadi naga magma raksasa dengan panas yang mencengangkan, membubung ke langit, dan menerkam kerumunan yang menyerang formasi. Segera, banyak orang yang tidak bisa mengelak langsung tenggelam oleh magma yang mengerikan, dan tubuh serta jiwa mereka langsung menguap, berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang. Semuanya, hati-hati. Orang-orang kuat itu semua mengubah wajah mereka dan menunjukkan kekuatan magis mereka untuk melindungi pasukan mereka. Gemuruh.
istana di kawah tiba-tiba bergetar hebat, dan paksaan energi yang mengerikan meletus, yang terlihat. Dengan mata telanjang dan menyebar ke segala arah. Siapapun yang berani mengganggu ketenanganku, matilah. Sebuah suara tua terdengar dari dalam istana. Tidak bagus. Taois Xuanlong tampaknya masih hidup, lari. Setiap orang yang mendengar suara ini ketakutan setengah mati, berbalik dan melarikan diri. Orang harus tahu bahwa Taois Xuanlong adalah kekuatan besar yang pernah menguasai seluruh domain Tianxiong. Jika dia masih hidup, dia adalah master menakutkan yang kekuatannya mendekati setengah kaisar, dan tidak ada seorang pun di seluruh wilayah Tianxiong yang menjadi lawannya. Booming, istana di kawah tiba-tiba keluar, dan kemanapun perginya, itu menghancurkan banyak orang. Orang-orang ini benar-benar musnah bahkan sebelum mereka bisa berteriak. Lari, semua orang mulai berlari dengan putus asa, termasuk orang-orang kuat yang memimpin dalam menyerang formasi. Hanya saja istana bergerak terlalu cepat, dan orang-orang yang baru saja mengepung istana tidak dapat melarikan diri meskipun mereka menginginkannya. Ziyan, ayo pergi. Zhu Keki dan Zhu Ziyan melarikan diri bersama, tetapi kecepatan Zhu Ziyan jelas lebih lambat, dan dia tertinggal dalam sekejap. Yang lebih menakutkan adalah bahwa istana bergegas menuju posisinya, memancarkan aura yang menakutkan, ancaman energi tekanan menghancurkannya sehingga dia tidak bisa bergerak. Kakak senior Keki, cepat lari dan tinggalkan aku sendiri. Tekanan istana ini terlalu kuat, bahkan jika kakekku datang, aku khawatir dia tidak bisa mengatasinya. Wajah Zhu Ziyan pucat, tetapi dia tidak melakukannya. Te memanggil Zhu Keki untuk kembali dan menyelamatkannya. Karena dia tahu bahwa bahkan jika Zhu Keki kembali, dia tidak akan bisa menyelamatkannya tetapi akan mati bersamanya. Ziyan, Zhu Keki ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya menoleh, menanggung paksaan yang mengerikan, bergegas kembali ke sisi Zhu Ziyan, mencoba menyeret Zhu Ziyan melarikan diri untuk hidupnya. Tapi dia juga tidak bisa bergerak. Kedua wanita cantik itu berdiri di sana seperti ini, menyaksikan istana yang mengerikan berguling masuk, hendak menghancurkan mereka berkeping-keping. Lupakan saja, aku akan menyelamatkan hidup mereka lagi. Melihat pemandangan ini, Ye Yunfei menghela nafas lega, lalu muncul di samping kedua saudara perempuan itu, dengan lengan baju digulung, membawa mereka pergi melalui angkasa dalam sekejap. Kedua saudara perempuan itu awalnya berpikir bahwa mereka akan mati, tetapi sekarang mereka diselamatkan secara tiba-tiba. Terkejut, kedua pasang mata indah itu menatap kosong ke arah Ye Yunfei, sangat berterima kasih. Bab 1879. Pada saat yang sama, banyak orang di sekitar melihat penyelamatan Ye Yunfei dan terkejut. Paksaan energi yang dikeluarkan oleh istana itu terlalu menakutkan, kebanyakan orang tidak tahan, dan mereka tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka ingin melarikan diri, apalagi mendekat untuk menyelamatkan orang. Namun, Ye Yunfei dengan mudah menyelamatkan dua orang yang begitu dekat dengan istana sekaligus, dan kecepatan gerakan yang dia tunjukkan memang mencengangkan. Dalam sekejap mata, Ye Yunfei dan kedua wanita itu muncul di kejauhan. Sebelum meninggalkan benua Hongmeng, Ye Yunfei memurnikan dan menyerap sejumlah besar kristal ruang, yang sangat meningkatkan tingkat energi ruang. Kemudian, dia mengembangkan tubuh super dewa petir ke tingkat keempat, dan memiliki kekuatan supernatural untuk mengendalikan petir. Sekarang kelincahan Ye Yunfei kecepatannya setidaknya puluhan atau bahkan ratusan kali lebih cepat dari sebelumnya. Itu dia, orang yang menyelamatkan kita sebelumnya. Saat ini, jeritan satu demi satu masih terdengar, dan istana bergerak semakin cepat, tidak ada yang bisa menolak kemanapun perginya, dan langsung terguncang menjadi awan kabut darah. Dermawan, datang dan selamatkan saya. Terakhir kali kami dikepung oleh serigala ganas, Anda menyelamatkan kami. Sekarang tolong selamatkan saya lagi. Tiba-tiba, salah satu anak muda menemukan bahwa istana yang mengerikan itu bergemuruh ke arahnya. Dia bergegas ke arahnya masuk arah, takut keluar dari akalnya. Pada saat kritis hidup dan mati, dia tiba-tiba berteriak minta tolong kepada Ye Yunfei. Pemuda itu menemukan bahwa tuan terkuat dari fraksinya melarikan diri dengan kecepatan penuh tanpa menoleh ke belakang, dan tidak berniat menyelamatkannya sama sekali, jadi dia tidak punya pilihan selain menaruh harapannya pada Ye Yunfei. Ye Yunfei telah menyelamatkan lebih dari selusin dari mereka sebelumnya, dan baru saja dia menyelamatkan dua saudara perempuan dari keluarga Zhu, dia menemukan bahwa Ye Yunfei tampaknya memiliki hati yang baik. Ye Yunfei mendengar teriakan minta tolong pemuda itu, dan balas menatapnya. Dermawan, cepat selamatkan aku, atau akan terlambat.
aku pasti akan berterima kasih padamu. Pria muda itu melihat Ye Yunfei melihat ke arahnya, dan berteriak dengan sangat terkejut. Dermawan, Anda telah menyelamatkan saya sebelumnya. Tolong selamatkan saya lagi. Dermawan, saya juga. Tolong selamatkan saya. Beberapa pemuda lain di sekitar pemuda ini juga dibebaskan oleh istana itu. Mereka tidak bisa bergerak ketika mereka putus asa. Mereka semua berteriak kepada Ye Yunfei untuk meminta bantuan. Orang-orang muda ini semuanya diselamatkan oleh Ye Yunfei dari lebih dari 100 serigala ganas sebelumnya. Kakak senior Keki, biarkan dermawan kembali dan selamatkan kami. Kalau tidak, akan terlambat. Seseorang berteriak pada Zhu Keki. Saya mengenali beberapa dari Anda. Setelah saya menyelamatkan Anda terakhir kali, Anda berbalik dan berdiskusi membiarkan tuan pasukan Anda datang untuk menangkap saya. Mengapa saya harus menyelamatkan Anda serigala bermata putih? Jika Anda tidak mati, aku pribadi akan membunuhmu. Ye Yunfei mencibir dan mengabaikannya sama sekali. Saat berikutnya, istana yang menakutkan itu mendekati orang-orang muda itu. Tidak, para pemuda itu berteriak putus asa. Puff puff. Saat berikutnya, istana melepaskan kekuatan mengerikan yang bergulir, mengguncang anak-anak muda ini menjadi beberapa kabut darah, meninggalkan mereka tanpa tulang tersisa. Bajingan kecil, kamu jelas memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang, namun kamu menolak untuk menyelamatkan mereka. Sialan, dia anak itu, murid dari lelaki tua yang diburu oleh tanah suci surgawi. Belum lama ini, dia membunuh banyak dari kita. Pada saat ini, orang lain juga mengetahui identitas Ye Yunfei, dan mereka semua tampak seperti Ye Yunfei. Belum lama ini, Ye Yunfei secara terbuka mengakui bahwa dia adalah murid si Sheng Zhenjun. Berita itu telah menyebar, dan banyak kekuatan yang kuat telah menerima berita tersebut. Penampilan dan nafas jiwa Ye Yunfei juga telah diedarkan di antara anggota kekuatan yang kuat ini. Satu salinan per orang, gemuruh. Pada saat ini, istana tiba-tiba membumbung tinggi ke langit, bergegas menuju langit yang jauh. Bagus, maka istana yang mengerikan ini akhirnya hilang. Mereka yang masih hidup sangat terbebani, dan mereka merasa lega selama sisa hidup mereka. Hingga saat ini, hanya sebagian kecil dari orang yang selamat secara kebetulan, dan hampir 2/3 orang terbunuh oleh guncangan istana. Tanahnya penuh dengan tunggul dan potongan daging, dan darah mengalir ke sungai. Sebagian besar orang yang datang ke sini berasal dari berbagai klan besar di wilayah Tianxiong, dan sekarang begitu banyak yang meninggal, itu adalah kerugian besar. Hentikan, bahkan jika Taoist Xuanlong masih hidup, dia pasti memiliki sedikit kekuatan yang tersisa. Mari kita semua bekerja sama untuk menghentikan guanya. Pada saat ini, selusin lelaki tua tiba-tiba muncul di kejauhan. Masing-masing dari mereka pemaksaan energi yang dilepaskan menghancurkan bumi, dan mereka mengejar istana bersama. Aku mengirim para tetua ke sini. Para tetua klanku juga ada di sini. Mereka yang selamat secara kebetulan sangat bersemangat saat melihat sekitar selusin tetua. Kakak senior Keki, lihat. Ini tetua ketiga dari keluarga Zhu kita juga ada di sini. Petik 2, Zhu Ziyan menunjuk ke salah satu lelaki tua itu dan berteriak dengan penuh semangat. Ternyata selusin lelaki tua yang tiba-tiba muncul semuanya adalah master tingkat tua dari berbagai kekuatan besar. Masing-masing master tingkat tua ini sangat kuat, dan mereka bekerja sama untuk mencegat istana. Dalam sekejap mata, istana dan lebih dari selusin master tingkat tua menghilang ke langit yang jauh. Petik 2, Ye Yunfei melirik Zhu Keki dan Zhu Ziyan, berbalik dan pergi. Ye Yunfei tidak berniat mengejar istana Taoist Xuanlong, karena Taoist Xuanlong mungkin hidup, dan jika dia ingin memasuki guanya untuk merebut harta, dia pasti akan putus asa. Sangat menakutkan bagi seseorang di alam surga untuk berjuang untuk hidupnya. Ye Yunfei tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Hei, kemana kamu pergi? Kami bahkan tidak tahu namamu belum. Anda menyelamatkan kami 2 kali, dan saya tidak tahu bagaimana membalas Anda. Jika Anda membutuhkan bantuan kami, tanyakan saja. Bagaimana kalau menungguku kembali dan meminta kakek sejumlah besar uang sebagai hadiah untukmu? Melihat Ye Yunfei hendak pergi, Zhu Ziyan buru-buru memanggil. Jawab Ye Yunfei, maju selangkah, melemparkan teknik teleportasi luar angkasa, dan menghilang. Hei, jangan buru-buru pergi, setidaknya kamu harus memberitahu kami namamu. Petik 2, Zhu Ziyan sedang terburu-buru, dan berteriak.
tapi Ye Yunfei sudah pergi tanpa jejak. Kamu, kakak senior Keki, kenapa kamu tidak menghentikannya? Setidaknya dia menyelamatkan kami 2 kali, dan kami belum melunasinya. Petik 2. Zhu Ziyan menghentakkan kakinya dengan cemas, menoleh dan berkata pada Zhu Keki. Dia sama sekali tidak ingin berhubungan terlalu banyak dengan kita berdua. Zhu Keki menggelengkan kepalanya dan berkata, di masa depan, Tanah Suci Tianliang pasti akan mengejarnya dengan seluruh kekuatannya, dan wilayah Tianxiong pasti akan memiliki banyak kekuatan dan master yang kuat mengejarnya untuk mendapatkan hadiah yang tinggi. Situasinya akan sangat berbahaya. Saya harap dia dapat segera meninggalkan Tianxiong. Domain, Zhu Keki berkata dengan lembut, kakak senior Keki, ayo bantu dia, kata Zhu Ziyan buru-buru, dengan kekuatan kita yang lemah. Bagaimana kita bisa membantunya? Jangan pikirkan itu. Nah, segera kembali ke keluarga bersamaku. Zhu Keki meraih tangan Zhu Ziyan dan menyeretnya pergi. Dia tahu bahwa sepupu ini eksentrik dan dapat memunculkan segala macam ide aneh. Tetapi dia takut sesuatu yang buruk akan terjadi jika dia benar-benar pergi membantu pria aneh itu secara diam-diam. Bab 1880. Suatu hari kemudian, Gua Taoist Xuanlong tiba-tiba melancarkan serangan, membunuh banyak orang dari semua kekuatan besar, dan kemudian berita tentang terbang menyebar ke seluruh wilayah Tianxiong. Dikatakan bahwa sejumlah besar pembangkit tenaga listrik teratas sedang melacak dan mencegat Gua Taoist Xuanlong selama lebih dari sehari. Pada akhirnya, Gua Taoist Xuanlong menghancurkan dan membunuh beberapa orang kuat terkenal secara berurutan, kemudian menabrak angkasa, dan pergi, tanpa jejak. Di domain Tianxiong, banyak orang sedang mendiskusikan Gua Taoist Xuanlong. Semua orang menebak bahwa Taoist Xuanlong belum mati, tetapi karena dia telah hidup terlalu lama dan darahnya lemah, jadi dia hidup dalam pengasingan. Di gua, ada juga beberapa orang yang berspekulasi bahwa Taoist Xuanlong benar-benar telah jatuh, tetapi dia telah mengatur banyak jurus pembunuhan yang kuat di gua itu, bahkan setelah kematiannya, dunia tidak dapat mengganggunya. Selama beberapa hari berturut-turut, Gua Taoist Xuanlong menjadi fokus perhatian seluruh wilayah Tianxiong. Selain Gua Taoist Xuanlong, berita lain secara bertahap mulai menyebar di domain Tianxiong, yaitu magang Zisheng Zhenjun yang diburu oleh Tanah Suci Surgawi dengan hadiah besar beberapa dekade yang lalu muncul, dan membunuh banyak orang dari kekuatan besar di wilayah Tianxiong. Setelah menerima berita tersebut, pejabat tinggi Tanah Suci Tianliang segera mengirim sekelompok orang untuk mengejar dan membunuh murid Zisheng Zhenjun. Pada saat yang sama, Tanah Suci Surgawi menawarkan hadiah yang lebih menarik bagi Ye Yunfei. Begitu banyak master yang siap untuk pindah, dan mereka datang ke kerajaan Suci Ying sejati untuk melacak keberadaan Ye Yunfei, berharap mendapatkan hadiah. Saat ini, Ye Yunfei sudah kembali ke markas lama faksi Ziwei, berjalan di daerah pegunungan yang luas ini. Ada lebih dari selusin gunung besar yang saling silang di sini, seperti selusin naga raksasa yang mengelilingi bumi. Ada puncak gunung satu demi satu, hutan perawan yang tak berujung, dan burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Ini adalah tempat di mana esensi bumi berkumpul. Apa yang terjadi saat itu? Mengapa Kaisar Ziwei tiba-tiba memindahkan markas faksi Ziwei kembali ke Wastelen Timur di benua Hongmeng? Selain itu, setelah memindahkan markas faksi Ziwei kembali, Kaisar Ziwei juga menghilang. Apa yang terjadi dengan Kaisar Ziwei? Petik 2. Berdiri di atas gunung yang tinggi, melihat pegunungan di sekitarnya dan hutan lebat, Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Sebenarnya, Ye Yunfei kembali ke sini setelah menjadi Kaisar Surga di kehidupan sebelumnya. Dia ingin melacak keberadaan Kaisar Ziwei, tapi dia tidak mendapatkan banyak. Alasan mengapa guru muncul di wilayah Tianxiong pasti untuk melacak keberadaan Kaisar Ziwei. Untuk melacak keberadaan Kaisar Ziwei, guru menghabiskan banyak waktu. Dia melakukan perjalanan melalui banyak dunia, besar dan kecil. Saya ingin tahu apakah dia telah melacak petunjuk yang berharga. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sendiri. Ye Yunfei mengerti bahwa alasan mengapa Zisheng Zhenjun pergi ke benua Tianxuan adalah untuk melacak keberadaan Kaisar Agung Ziwei, dan dia menyelamatkan dirinya secara tidak sengaja. Konflik, dan bahkan menembak untuk membunuh. Apakah itu keluhan yang tidak disengaja, atau apakah Anda menemukan sesuatu yang secara khusus datang kepada Anda? Mungkinkah guru melacak keberadaan Kaisar Ziwei dan menemukan bahwa ada petunjuk di Tanah Suci Tianliang, jadi dia pergi ke pintu dan terjadi konflik, jadi dia membunuhnya? Petik 2. Ye Yunfei tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini. Tidak,
saya harus mencari waktu untuk membunuh markas besar Tanah Suci Surgawi untuk mengetahui pertanyaan ini. Petik 2. Ye Yunfei berpikir pada dirinya sendiri. Keluarlah. Petik 2. Tiba-tiba, Ye Yunfei melihat ke hutan lebat di kejauhan, dan berkata dengan dingin. Seorang lelaki tua berpenampilan biasa berjalan keluar dari hutan lebat, dan mendatangi Ye Yunfei dalam satu gerakan. Lihat nak. Petik 2. Pria tua itu memberi hormat kepada Ye Yunfei dengan hormat, berkata dengan suara rendah, dan pada saat yang sama terus melihat sekeliling, tampak sangat berhati-hati. Ada apa denganmu datang kepadaku? Mungkinkah kamu juga di sini untuk hadiah dari Tanah Suci Surgawi? Ye Yunfei melirik pria tua itu dan bertanya dengan dingin. Tuanku, tolong jangan salah paham. Saya datang menemui Anda bukan untuk mendapatkan hadiah tetapi untuk hal-hal penting lainnya. Petik 2. Pria tua itu dengan cepat menjelaskan. Untuk apa itu? Ye Yunfei sedikit penasaran. Tuanku, untuk menipu orang, pertama-tama saya akan membuat formasi isolasi untuk menyembunyikan kita berdua. Orang tua itu mengeluarkan bendera formasi, melemparkannya terus-menerus, dan memasukkannya ke ruang sekitarnya. Setelah beberapa napas, formasi isolasi dengan efek yang cukup bagus muncul, menutupi Ye Yunfei dan lelaki tua dalam formasi. Tuanku, apakah Anda benar-benar murid senior ini? Pria tua itu memberi hormat kepada Ye Yunfei dengan hormat lagi, dan kemudian bertanya. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, membentuk sosok yang jelas. Itu adalah Zisheng Zhenjun. Ya, dia adalah tuanku. Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei merasa tidak perlu menyembunyikan kebenaran sama sekali. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini dan berbagai kartu haul, meskipun dia belum mampu menghadapi Tanah Suci Surgawi, Tanah Suci Surgawi pasti tidak akan dapat melakukan apapun pada Ye Yunfei. Ye Yunfei telah mengolah tubuh hegemoni Dewa Petir ke tingkat keempat, memiliki kekuatan luar biasa, dan juga memiliki pedang panjang setengah tingkat Kaisar. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dia dapat membangkitkan setengah dari kekuatan pedang panjang itu. Terlebih lagi, tingkat energi ruang Ye Yunfei saat ini, tingkat energi waktu, dan kecepatan gerakan semuanya telah meningkat pesat. Ditambah dengan beberapa kartu truf lainnya, kecuali dia adalah penguasa alam surga atau setengah kaisar, adalah mungkin untuk membentuk kekuatan absolut melawan Ye Yunfei sangat sulit bagi master lain dari alam, apalagi pemenggalan, untuk menangkap Ye Yunfei. Ini juga alasan utama mengapa Ye Yunfei berani mengungkapkan identitasnya sebagai murid Zisheng Zhenjun di domain Tianxiong. Ini disebut keberanian seniman tingkat tinggi. Dengan karakter Ye Yunfei, selama dia cukup kuat, dia tidak akan pernah memilih untuk menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya, dan membiarkannya pergi. Ini tidak sesuai dengan gaya Ye Yunfei. Benar saja, dia adalah murid Sang Dermawan, kata lelaki tua itu dengan penuh semangat. Oh, kamu kenal tuanku? Ye Yunfei terkejut dan bertanya. Ya, semua nyawa klan Mao kita diselamatkan oleh Engong. Jika bukan karena Engong, klan Mao kita sudah lama dimusnahkan. Namun, saya tidak memiliki berita tentang Engong dalam beberapa dekade terakhir, yang membuat saya sangat prihatin. Dalam beberapa hari terakhir, saya tiba-tiba mendengar bahwa murid Engong muncul, jadi saya diam-diam datang ke sini untuk menunggu, dan saya bertemu dengan Anda. Kata lelaki tua itu dengan rasa terima kasih. Tuanku menyelamatkan nyawa seluruh klan Mao. Ye Yunfei sedikit terkejut. Tuan muda, apa yang saya katakan itu benar. Tuan muda, saya baru saja menerima berita bahwa Tanah Suci Tianliang tidak hanya mengirim banyak orang untuk mengejar Anda, tetapi juga menawarkan Anda hadiah yang tinggi. Sekarang domain Tianxiong ada sejumlah besar tuan muda datang ke kerajaan Suci Zhenying untuk berurusan dengan Anda, tuan muda. Jadi, Tuan muda, Anda berada dalam situasi yang buruk sekarang. Tuan muda, mengapa Anda tidak mengikuti saya kembali ke klan Mao kita sekarang? Kami, klan Mao, akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatanmu, Tuan muda. Petik 2. Orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei dengan tulus. Saya berharap Tanah Suci Surgawi akan datang kepada saya. Petik 2. Ye Yunfei mencibir. Tuan muda, Tanah Suci Tianliang adalah salah satu kekuatan terkuat di wilayah Tianxiong. Dikatakan bahwa ada beberapa leluhur di klan yang berada di level yang sama. Tuan muda, mengapa Anda tidak mengikuti saya kembali ke klan Mao kita dulu, lalu mendiskusikannya? Petik 2. Orang tua itu berkata dengan nada memohon. Bagus,
Kebetulan aku punya sesuatu untuk ditanyakan tentang tuanku, jadi mari kita pergi ke klan Mao dulu. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Tuanku, tolong. Melihat Ye Yunfei setuju, lelaki tua itu sangat gembira. Dia menarik formasi isolasi yang baru saja dia atur, lalu mengeluarkan pesawat luar angkasa, membawa Ye Yunfei ke dalam pesawat luar angkasa, dan pergi dengan tenang memasuki wilayah kerajaan suci dari Zenying, menuju ke bekas markas faksi Ziwei. Di antara mereka ada beberapa pesawat ruang angkasa terbang di udara, dan sebuah bendera besar ditanam di salah satu pesawat ruang angkasa. Menabrak langit, berburu dan menari. Di permukaan itu bendera besar terukir 4 naga, burung phoenix terbang dan karakter menari, tanah suci surgawi. Keempat karakter besar ini memancarkan kekuatan yang menakutkan, yang membuat orang tidak berani melihat langsung ke arah mereka. Surgawi, orang-orang dari tanah suci akan datang. Ayo, kita harus mempercepat, sebaiknya temukan anak itu sebelum orang-orang dari tanah suci menangkapnya, sehingga kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Jika orang-orang dari tanah suci, jika seseorang menangkapnya terlebih dahulu, maka perjalanan kita akan menjadi sia-sia. Petik 2. Tuan lain yang datang ke sini untuk mendapatkan hadiah melihat orang-orang dari tanah suci surgawi datang ke tanah suci Ying sejati, dan mereka semua saling mengingatkan bahwa mereka ingin menangkap Ye Yunfei terlebih dahulu. Tidak hanya pasukan dan tuan luar itu, tetapi juga banyak pasukan dan tuan di kerajaan suci Ying sejati dikirim satu demi satu, bersiap untuk menangkap Ye Yunfei. Tanah suci surgawi memang salah satu kekuatan terkuat di wilayah Tianxiong. Dengan perintah dari tanah suci surgawi, ada banyak orang yang ingin mengambil tindakan terhadap Ye Yunfei. Ini adalah tanggapan yang nyata. Dan saat ini, Ye Yunfei mengikuti lelaki tua itu ke kota berukuran sedang. Kota ini disebut kota Mao, dan itu adalah markas besar klan Mao di kerajaan suci Inggris Raya. Tuan muda, ini adalah markas klan Mao kita. Pria tua itu mengendalikan pesawat ruang angkasa dan terbang ke bagian terdalam kota Mao, lalu dengan hormat mengundang Ye Yunfei ke ruang tamu rahasia kecil. Terlihat bahwa dia sangat berhati-hati dan tidak mengganggu siapapun ketika dia kembali. Kemudian, beberapa tetua suku Mao memasuki aula dan bertemu dengan Ye Yunfei. Tuan muda, mereka berlima adalah tetua dengan senioritas tertinggi di klan Mao kita, dan aku adalah patriark dari klan Mao. Pria tua itu memperkenalkan Ye Yunfei setelah dia dengan hormat mengundang Ye Yunfei untuk duduk. Tuan muda adalah murid dari dermawan klan Mao kami. Anda tidak diterima ketika Anda datang ke klan Mao kami. Tanyakan saja apakah Anda butuh sesuatu. Para tetua klan itu juga sangat antusias terhadap Ye Yunfei. Patriark, kamu mengatakan bahwa tuanku adalah dermawan klan Mao. Apa yang terjadi? Ye Yunfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuanku, bukankah Engong menyebutkan klan Mao kami kepadamu? Tanya Patriark. Tidak, saya telah terpisah dari tuan saya beberapa dekade yang lalu. Sejujurnya, tujuan saya datang ke domain Tianxiong kali ini adalah untuk menemukan tuan saya, jawab Ye Yunfei. Tuan muda dan tuan telah berpisah selama beberapa dekade. Sang Patriark sedikit terkejut. Ya, Patriark, beritahu saya apa yang Anda ketahui tentang situasi tuan saya di domain Tianxiong beberapa dekade yang lalu secara mendetail. Mungkin akan berguna bagi saya untuk menemukan keberadaan tuan saya. Ye Yunfei mengangguk dan berkata. Bersambung.